على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النعم المشرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحاجز العامم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولن يضيق رسول الله جاهك بإذا الكريم تحلى باسم منتقم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب يسر ولا تعسر، رب تمم بخير. Ma'asyiral muslimin, hadirin para asatiz, para hujjah, jemaah dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mengawali bacaan kitab kita ini, kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk mu'allif hadal kitab Al-Imam Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala rahmatan Allah wa salahnya. Allah ta'ala yu'id alaina min barakatihima wa yanfa' bi ulubiha wa yanfa' bi ulubihima, wa anna Allah ta'ala yarzuquna husnal niyyah wa husnal amal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Melanjutkan bacaan kitab kita, si
sini catatan halaman 13 ya. Halaman 13 paragraf yang kedua. بسندنا المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. قال ويطلق أيضا في مقابلة البدعة فقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. Ini masih menjelaskan tentang definisi sunnah. Karena untuk mengetahui sesuatu kita harus mengetahui lawannya. Bididdiha ta'riful asya. Dengan lawannya kita akan mengetahui sesuatu. Pengen tahu dingin, kita tahu dulu panas. Jadi kita paham apa itu dingin. Kita pengen tahu gelap, kita tahu dulu itu terang. Dengan kita tahu terang, kita akan tahu gelap. Dengan kita tahu sunnah, kita akan tahu bid'ah. Karena sunnah ini yang asal, bid'ah itu yang mengikut. Nah, sehingga ketika misalkan baginda Nabi SAW menyatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat. Nah, untuk bisa memahami apa itu bid'ah, kita harus tahu dulu lawannya, yaitu sunnah. Ada dalam hadis misalkan Nabi SAW sebut man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqusu dzalika min awzarihim syai'. Nabi sebut dua, yang pertama sunnah hasanah, yang kedua sunnah sayyi'ah. Ternyata ada juga sunnah tapi sayyi'ah. Ya. Sunnah tapi sayyi'ah. Sayyi'ah itu jelek, buruk. Padahal kita tahu sunnah itu identik dengan apa yang bersumber dari Nabi. Ucapannya, perbuatannya, ketetapannya, termasuk juga sifat-sifatnya. Sifat yang melekat pada baginda Nabi, apakah sifat fisik ataupun sifat akhlak, itu bagian daripada sunnah. Tapi kenapa Nabi SAW sebut ada sunnah sayyi'ah? Kalau sunnah ada hasanah dan ada sayyi'ah, begitu juga dengan lawannya bid'ah. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Nah, walaupun redaksi yang digunakan oleh baginda Nabi SAW bersifat umum, kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah itu sesat. Nah, kul ini lafaz umum, tapi kaidahnya yang umum itu bisa dikecualikan. Allah berfirman kullu syai'in halikun, semua akan binasa nanti di hari kiamat. Semua ya. Illa wajah, kecuali Allah. Bisa dikecualikan. Ya. Allah berbicara tentang azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Diturunin itu banjir bandang, hancur orang-orang dunia ketika itu. Tudammiru kulla syai'in bi'idni rabbiha. Dihancurkan segala sesuatu atas izin Allah. Atau apakah semua hancur? Ya enggak. Langit enggak hancur. Padahal Al-Quran mengatakan segala sesuatu. Tapi ternyata enggak semuanya hancur. Ya, karena memang ini lafaz umum, bisa dikecualikan. Baik dikecualikan itu secara lafaz, secara lughawi, atau dikecualikan itu secara akli. Ya. Nah, jadi akal menyatakan tidak semua binasa, Allah nggak bakal binasa. Kemudian kenyataan waqi memastikan tidak semua hancur. Ada juga yang nggak hancur, langit nggak hancur ketika itu. Atau Allah berbicara tentang kekuasaan dan kerajaan Ratu Balqis, wa utiyat min kulli syai'. Allah berikan kepada Ratu Balqis segala sesuatu. Seakan-akan semua kerajaan, semua kekuasaan ada di tangan Balqis. Apakah semuanya? Ada. Kerajaan Nabi Sulaiman bukan di bawah kekuasaan Balqis, ya, walaupun lafaznya umum. Nah, begitu juga dengan kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang baru itu
sesat dan setiap yang sesat itu pasti masuk neraka. Ya. Nah ini yang ingin beliau jelaskan nih, pengertian lafaz sunnah selain yang sudah disampaikan terkait dengan makna bahasanya. Wa tutlaqu atau wa yutlaqu aidan, yutlaq ini dikembalikan kepada lafaz. Lafaz sunnah itu kadang disebut secara mutlak fi muqabalatil bid'ah, untuk menunjukkan lawan daripada bid'ah. Ini sunnah berarti lawannya bid'ah. Kadang gitu ya. Kadang pernyataan kita menyatakan yang sunnah itu begini, maka selain yang begini nggak sunnah. Tapi kan tadi kadang walaupun tidak sunnah tidak mutlak bid'ah, tapi terkadang itu justru menunjukkan lawan daripada bid'ah. Nah, ini karena pemakaiannya yang banyak, pemakaian lafaz sunnah. Ya, kadang untuk menjelaskan hukum, kadang untuk menjelaskan hadis, kadang untuk menjelaskan lawan daripada bid'ah. Ya. Ada tolak sunni, ada tolak bid'i. Tolak sunnah ikut ketentuan Nabi. Kita mentalak istri ketika dia sudah suci dan belum kita gauli. Ya. Nah, kalau kita talak sedangkan istri dalam keadaan suci tapi sudah kita gauli atau dalam keadaan haid, ya, itu tolak kita disebut dengan tolak bid'ah. Ya. Tolak bid'ah. Nah, apa masuk neraka? Itu istilah untuk membedakan mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Bukan untuk menunjukkan kullu bid'atin dhalalah. Ya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mentalak istrinya lagi haid. Ya. Kemudian dilaporkan oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah SAW, tuh anak saya mentalak istrinya lagi haid. Kata Nabi, murhu falyuraji'ha. Perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya. Kalau dia sudah bersih dari haidnya, ya, sebelum digauli, kalau dia mau talak dah tuh. Udah waktunya. Tapi kalau sekarang lagi haid, jangan. Itu akan memperpanjang masa iddahnya. Karena belum dihitung itu masa iddahnya, lagi haid. Nah kalau udah suci, ya, kemudian haid baru dihitung satu. Nunggu sampai suci kan makan waktu juga. Kalau haidnya bangsa 3-4 hari, kalau haidnya bangsa 15 hari, ya. Nah, dia kelamaan nunggu masa iddah. Kalau memang nanti setelah masa iddah dia akan menikah dengan orang lain. Ya, ini supaya kita nggak zalim sama orang. Hak menjatuhkan talak emang di tangan laki. Tapi ada aturannya, ada ketentuannya. Nggak boleh setiap waktu dia lagi kesal, dia lagi marah, main talak bininya aja. Padahal semalam habis dikerepongin nggak sendiri. Nah, tar dulu. Ya. Udah di masa suci, sedangkan ente udah gaulin, nah boleh mentalak, itu akan memperpanjang masa iddahnya. Itu perkataan kita ini tolak sunni, ini tolak bid'i, itu untuk menjelaskan yang ini yang sesuai dengan sunnah, yang ini yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, bukan berarti tolak yang dibuat-buat, bukan. Karena kan secara bahasa bid'ah artinya perkara yang dibuat-buat. Ini nggak dibuat-buat, ini maksudnya nggak dibuat-buat, memang ada itu di zaman jahiliyah begitu. Untuk mentadarrur, untuk mencelakakan seorang wanita, dia talak istrinya ketika masih haid supaya panjang masa iddahnya itu. Nah, ini yang dimaksud di sini wa yutlaqu aidan fi muqabalatil bid'ah. Terkadang lafaz sunnah itu untuk menunjukkan lawan daripada bid'ah. Nah, maka kalau sekarang ada istilah perumahan sunnah, ustadz sunnah, ini insyaallah ini seakan-akan lawannya ustadz bid'ah atau tadi perubahan bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada arti lain daripada penggunaan sunnah di sini selain itu lawan daripada bid'ah. Karena kalau diartikan ini sunnah, diartikan itu apa yang diucapkan atau dilakukan atau dicontohkan oleh Nabi, jelas kagak. Memang di zaman Nabi ada perumahan sehingga sekarang disebut perumahan sunnah. Nah, memang ada di zaman Nabi ada status khusus ustadz sehingga digelari sebagai ustadz sunnah. Jadi penggunaan kalimat sunnah di situ itu untuk menunjukkan lawannya
bid'ah. Ini yang jelas tidak sesuai di zaman Nabi, nggak ada itu istilah-istilah yang demikian. Disebut sunnah atau bid'ah kalau ada kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan agama, dan perumahan apa kaitannya, kredit motor dan seterusnya. Nah, ini ada hukum khususnya, ada istilah khususnya, haram, makruh. Ini makruh apa haram, ini sunnah apa wajib, atau ini mubah, itu hukum. Nah, bukan menggunakan istilah yang aneh-aneh. Penggunaan istilah sunnah itu sendiri pada konteks yang tidak dicontohkan oleh Nabi ya bid'ah juga. Penggunaannya gitu, kenapa digunakan buat di situ gitu. Kalau ikut konsep mereka, karena sekarang Jumat berkah aja dikata bid'ah. Jumat berkah, Jumat mubarakah itu bid'ah. Padahal dia mengakui bahwa Jumat itu memang hari yang penuh dengan keberkahan. Tapi nyebutnya Jumat berkah atau mengucapkan selamat, semoga hari Jumat kita ini Jumat yang penuh dengan keberkahan, itu bid'ah itu. Nabi nggak pernah nyontohin begitu. Ini otak sunnah. Yutlaqu aidan fi muqabalatil bid'ah. Faqala fulanun ala sunnah. Ini dicontohkan penggunaannya. Fulanun ala sunnah. Fulan ngikutin sunnah. Idza amila ala wifqi ma amila alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dia lakukan sesuai, disebut wifiq artinya muwafaqah. Ngikutin, nyontohin, niruin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan ala sunnah. Itu duduknya ikut sunnah. Nah, itu duduknya ikut sunnah. Itu meludahnya ikut sunnah. Itu potong rambutnya ikut sunnah. Itu dan seterusnya. Hatta perkara-perkara yang mungkin dalam pandangan kita itu perkara aji, perkara biasa. Ada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, kalau pakai baju, kancing baju atasnya dicopotin, dilepas, mutlikul azrar. Jika ditanya kenapa setiap pakai baju kok kancingnya dilepas, dikatakan saya pernah melihat Rasulullah SAW pakai baju kancing atasnya dilepas. Ya. Sekali aja dia ngeliat Nabi begitu, terus-terusan dicontohin sama dia. Begitu terus. Ya, sekali ngeliat begitu. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu makan sama Nabi. Ya. Ketika itu lauknya adabba. Bahasa kita ini labu. Ya. Nabi kelihatannya demen labu. Nah, maka kata Zainal, semenjak itu aku senang makan labu. Ya. Aku menyenangi apa yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Itu dia katakan ini makannya ikut sunnah karena dia menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kemudian makannya tangan kiri, nah itu yang disebut dengan ala khilafi sunnah, menyelisihi yang sunnah. Tapi tidak mutlak kita katakan bid'ah, ente bid'ah makan tangan kiri. Nah, kita sebut atau kita cukup katakan ente menyelisihi sunnah, ente tidak mengikuti sunnah, sunnahnya pakai tangan kanan. Nah, apalagi kalau kita nggak tahu alasannya, tanya dulu. Ente nggak tahu sunnah makan pakai tangan kanan? Mungkin orang yang kidal, orang yang kebot dari kecil udah biasa begitu. Ya. Mungkin orang tuanya nggak kasih tahu. Ya. Nah, jadi nggak langsung mutlak kita katakan, oh ente bid'ah, ente begini. Ya. Perlu konfirmasi dulu. Nah, qala kana dzalika mimma nassa alaihi alkitabu aw la. Sama ada kalanya yang kita lakukan itu ada di dalam Quran atau tidak. Yang penting Nabi pernah nyontohin. Seperti tadi Nabi makan labu, kita ikut makan labu. Di Al-Quran nggak ada ayat tentang makan labu, misalkan ya. Nabi naik onta, ya. Di Al-Quran tidak ada rincian tentang naik onta, misalkan. Kita kemudian naik onta dengan asumsi mengikuti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran Quran ini tidak mutlak untuk memastikan satu hukum itu sunnah. Cukup Nabi contohin, cukup Nabi pernah kerjain, itu sudah masuk kategori sesuatu itu sunnah. Ya, kecuali yang dikhususkan untuk baginda Nabi. Kalau dikhususkan untuk baginda Nabi SAW, ya kita nggak boleh. Nah, ini nggak boleh dalam pengertian. Nggak boleh kalau memang
itu khusus untuk Nabi dan dilarang untuk selain Nabi. Seperti menikah dengan lafaz hibah. Nikah itu dengan lafaz nikah dan zawajtuka, kemudian ankahtuka. Tapi menggunakan lafaz hibah itu khusus untuk Nabi. Wa inni imra'atun mu'minatun wa habat nafsaha. Ada wanita beriman yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini Nabi lagi khutbah, lagi ceramah, tiba-tiba ada perempuan diri. Dikatakan, ya Rasulullah, wahabtuka nafsi. Wahai Tuhan Rasul, aku serahkan diriku untukmu. Dan ada katakan, nikahi saya ya Rasulullah. Enggak, saya serahin diri saya untuk engkau. Rasulullah diam. Enggak jawab enggak jawab juga. Iya, diam aja. Dalam suasana yang seperti itu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau memang Tuhan tidak berkenan menikahi wanita ini, nikahi saja dia dengan saya. Ini pasti perempuan udah ngaca gitu ya, untuk menawarkan dirinya kepada Rasulullah, udah mantes-mantesin. Ya kan perempuan sifat utamanya malu. Kok di depan umum dia mengatakan, ya Rasulullah, saya serahkan diri saya kepada kamu. Ini bukan zina, bukan nyerahin dirinya untuk digauli, bukan, untuk dinikahi. Kalau Rasulullah mengatakan saya terima, langsung jadi istrinya. Ya, lafaznya dari si perempuan. Karena Nabi menikah tidak perlu wali. Ya, siapa mau jadi wali Nabi SAW? Nah ini kalau Nabi mengatakan iya, langsung jadi istri beliau. Nah ini tidak boleh buat selain Rasulullah SAW. Jadi misalkan seorang ayah mengatakan, wahabtuka binti, saya serahkan putriku kepadamu. Ini serahin buat apaan ini? Lafaznya nggak jelas. Kalau zawajtuka, saya nikahkan, saya kawinkan. Itu dua-duanya tuh. Ya. Lalu kalau di Yaman itu dua-duanya dipakai. Yang pertama zawajtuka dulu, zawajtuka binti fulanah misalkan, maharnya sekian. Ya, maka dia akan menjawab qabiltu zawajaha. Kemudian yang kedua ankahtuka. Ya. Kemudian dia akan menjawab qabiltu nikahaha. Nah, yang ketiga dua-duanya zawajtuka wa ankahtuka binti fulana, ya kan? Dengan mahar sekian. Maka ditandingkan qabiltu zawajaha atau qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur. Ya. Nah, untuk kehati-hatian. Karena hanya dua lafaz ini yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang lain nggak ada. Nah kecuali tadi hibah, itu khusus untuk Nabi SAW. Kecuali mazhab Hanafi membolehkan, dikatakan itu bukan buat khusus Nabi. Allah sebut dalam Al-Quran, boleh aja kita pakai lafaz hibah. Tapi ini mazhab Hanafi, ini nggak kita pakai. Qala wa yuqalu fulanun ala bid'ah. Terkadang kita katakan fulan itu di atas bid'ah. Kalau tadi di atas sunnah, kalau perbuatannya sesuai dengan petunjuk Nabi. Idza amila ala khilafi dzalik, kalau perbuatan yang dia kerjakan menyelisihi yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun tidak mutlak harus kita dengung-dengungkan, harus kita keluarkan kalimat bid'ah. Seperti Sayyidina Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini masih saudaranya Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Jadi dia ketika jadi khalifah dinasti Bani Umayyah, ketika dia jadi khalifah, dia khutbah dulu baru kemudian salat Id. Kayak seperti Jumat. Jumat kan salat khutbah dulu baru salat. Kalau Id salat dulu baru khutbah, orang kabur, orang pulang. Dan dia kan pejabat, dia kan khalifah, presiden, gengsi. Akhirnya dirubah sama dia itu. Dia khutbah duluan, baru kemudian dia salat. Ini beda. Nabi nggak pernah contoh dia begitu, merubah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau karena alasan tertentu, uzur tertentu, ya silakan. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan khutbahin sambil duduk di kursi. Kenapa? Badannya kok nggak bisa berdiri. Akhirnya khutbahnya
sambil duduk, itu udzur lain. Sayyidina Abdullah bin Umar duduk tasyahud bersila. Duduk tasyahud bersila. Akhirnya anak-anak kecil, anak-anak muda ngikutin. Itu sahabat Nabi nih, enak duduknya bersila. Enak duduk bersila. Ketika beliau melihat apa yang dilakukan, dicontohin, diikutin, tanya kenapa kalian duduknya bersila? Ya ente sholat duduk bersila. Ente beliau ini karena sakit. Ya. Jadi tetap pada patokan yang asal, ya, yang Nabi contohin. Nah, kalau dalam kondisi tertentu, ya, itu boleh. Makanya perlu diterangin itu. Ya, kalau nggak diterangin orang jadi, oh ini sunnah kali ini. Dia kan sahabat Nabi. Ya. Nah ternyata yang dilakukan itu karena sakit, ya, karena udzur gitu ya. Kalau dalam kondisi yang normal, ya kembali kepada posisi yang normal, yang melakukan itu. Gitu ya. Nah, ini penjelasan Imam Syafi'i misalkan, kalau seorang guru setelah sholat fardu dianjurkan untuk berzikir dengan suara keras, ya, dita'lim untuk ngajarin orang, untuk nyontohin orang. Kalau dia diem aja, orang awam diem juga, dia mau baca apa dia kagak tahu, kagak ngerti. Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, juga mengikuti prinsip itu. Kalau tujuannya untuk ngajarin orang, nuntun orang, ya lain Arab kalau 2-3 kali mungkin dia udah hafal gitu ya. Ya kita kan orang awam susah, ngikutin aja kadang masih belibet-belibet gitu ya. Nah, bahkan dalam hadis Imam Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, kunna na'lamu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid bitakbir. Kami yang di rumah, yang bocah-bocah nih, yang belum sholat di jamaah di masjid, perempuan yang mungkin tidak sholat berjamaah di masjid, tahu bahwa sholat di masjid sudah selesai bitakbir, dengan suara takbir. Takbir ini ada yang memahami zikir keras, ada yang memahami takbir. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, Astagfirullah, takbir. Nah, ini di Bogor sebagian juga memakai ini, praktekin ini. Jadi kalau tahu hadis, dengar hadis, baca hadis, ya minimal sekali 2 kali dibaca, diamalin gitu, supaya dapat sunnahnya. Bit takbir, dengan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Bukan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu interpretasi. Namanya kita sudah selesai sholat, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah. Interpretasi apa tuntunannya, ketentuannya kita belum temukan. Nabi baca alhamdulillah setelah salam, ya. Nabi baca istighfar setelah salam ada. Nabi langsung baca la ilaha illallah la syarikalah, ya. Setelah maghrib, setelah subuh, sebelum merubah posisi duduk ada, ya. Dan pemahaman sebagian ulama tadi bit takbir, dengan membaca takbir, ya mereka baca Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, ada yang mengatakan takbir di situ maksudnya suara keras, karena yang biasa yang zikir yang suara keras ya takbir Allahu Akbar, mau lagi azan, mau lagi gerak salat, perpindahan rukun, mau lagi jihad, itu takbir itu identik dengan zikir dengan suara keras. Pun juga ketika pulang dari medan perang, kalau jalanan turun mereka baca tasbih subhanallah subhanallah. Kalau giliran nanjak mereka baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena perlu ekstra tenaga gitu ya. Dan yang sesuai lafaz zikirnya dengan mengeluarkan tenaga yang ekstra ya takbir Allahu Akbar gitu ya. Lain itu, lain gitu. Allahu Akbar, lain sama yang zikir yang lain. La ilaha illallah bukan tempatnya gitu. Allahu Akbar. Itu kesannya kan begitu, spontanitasnya begitu. Jihad-jihad di Palestina di mana itu bacanya takbir gitu. Nah, ini penggunaan kalimat sunnah atau lafaz sunnah yang dalam konteks lawan daripada bid'ah. Jadi kalau dikatakan fulan ngikutin sunnah, berarti ngikutin apa yang dicontohin sama Nabi. Dan fulan melakukan bid'ah, berarti dia melakukan apa yang tidak dicontohin oleh Nabi SAW. Dengan pengertian yang luas, bukan dengan pengertian yang sempit. Karena wa tutlaqus sunnatu 'indal muhaddisin
Adapun makna sunnah menurut definisi ahli hadis, ahli fikih lain lagi, ahli hadis lain lagi. Makanya definisi itu disesuaikan dengan terminologi ilmu atau terminologi kajian yang kita baca. Ini kita lagi bahas sunnah dalam ilmu apa? Dalam ilmu hadis. Sunnah yaitu berarti ucapan Nabi, perbuatan Nabi. Tapi kalau dalam bab fikih, sunnah artinya yang jika kita kerjain dapat pahala, kalau kita tinggalin dapat dosa. Tapi kalau semata arti bahasa, sunnah itu artinya jalan, baik jalan yang sesat maupun jalan yang lurus, itu secara bahasanya sunnah. Nah, atau thariqah gitu. Nah, sunnata abaikum atau sunnata abaina, itu jalan orang-orang tua kita. Qala ala ma usira, diartikan sunnah dalam definisi ahli hadis apa? Ala ma usira adin nabi, yang bersumber dari nabi. Kalau disebut dengan maksud, sesuatu yang bersumber baik itu dari Quran maupun dari hadis. Kali ini ada ma usira anin nabi, bukan anillah. Ma usira anillah itu Quran atau hadis qudsi. Sedangkan ini yang bersumber dari Nabi SAW. Bin qaulin, apakah itu ucapan, au fi'lin atau itu perbuatan, au takririn atau itu ketetapan. Orang melakukan sesuatu Nabi diamin, itu namanya takrir. Khalid bin Walid makan kadal, kadal gurun bahasa sekarang. Rasulullah lihat, ditawarin, Nabi nggak mau. Aharamun huwa ya Rasulullah, apakah haram ya Rasulullah? Engkau nggak mau makan ini? La illa anni la a'afu. Bukan haram, cuma saya nggak doyan. Nggak semua yang kita nggak makan itu haram. Kita nggak doyan, bagaimana lagi? Redaksi lain, innila ajiduhu inda qaumi. Orang kampung saya nggak pernah makan gituan. Coba orang makan kadal gurun biasanya. Ya, itu memang dipelihara itu sama orang Arab, itu mahal itu. Karena makanannya cuma daun doang, dia nggak makan daging, bukan kadal atau biawak, bukan. Ini kadal memang makanannya daun, dipelihara, itu buat obat kuat, disangrai, dipanggang, nanti netes itu minyaknya. Nah, minyak itu buat kuat. Nah, kalau udah habis minyaknya kering, digerus, ditumbuk, jadi serbuk, campur sama teh. Ini dagangan mahasiswa nih. Oh, di museum banyak, bawa pakai galon tuh, yang 5 liter. Dan di sana dimasuk-masukin botol-botol kecil. Jual jamaah haji Malaysia, jamaah haji Indonesia, kadal Mesir gitu ya. Secara khusus ada Mesir ya, kadal Mesir. Itu apa namanya, kawannya Hajar Jahannam, temannya tuh. Allah. Ini ma'usirah yang bersumber dari Nabi SAW, baik itu ucapan, ketetapan, perbuatan ataupun ketetapan. Ya, kalau Nabi diam aja, berarti sesuatu itu boleh. Kenapa kok diam aja dikategorikan atau disimpulkan bahwa sesuatu yang didiamkan oleh Nabi SAW menunjukkan kebolehannya? Karena Nabi mustahil mendiamkan kemungkaran. Kalau memang itu nggak benar, Nabi nggak mungkin itu diamin itu. Pasti Nabi tegur, ya. Nah, siapapun gitu. Ya. Orang tadi makan tangan kiri di depan Nabi SAW. Kata Nabi, ya hada kul biyaminik, makan tangan kanan. La astati ya Rasulullah, saya nggak bisa. Padahal bisa. Ya. Nabi katakan, lastata'ta ma mana'aka illal kibar. Seterusnya kamu nggak bakal bisa makan pakai tangan kanan. Karena yang menghalangi kamu untuk makan pakai tangan kanan, kesombongan kamu. Ya, orang lagi melakukan sesuatu ditegur, gengsi dia tuh kalau ngikutin itu ya. Udah kadang pakai tangan kiri, emang apa ya gitu kan? Padahal dia tahu salah dia. Tangan makan, emang apa? Emang boleh? Kata galakan dia gitu. Kata Nabi, ente nggak bakal bisa menggunakan tangan kanan lagi. Jadi kalau dia mau makan nih, tangan nggak pernah nyampe segini doang udah. Karena banyak orang yang makan pakai tangan kiri tapi nggak begitu. Kenapa? Ya karena bantah dia. Karena membantah
perintah Nabi SAW. Makanya ulama mengatakan Rasulullah seumur hidup beliau nggak pernah azan. Kalau imam hampir semua sholat Nabi imam. Hanya 2-3 kali diriwayatkan Nabi SAW tidak mengimami para sahabat. Ya, di medan perang diimami oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya. Ketika Nabi sakit diimami oleh Sayyidina Abu Bakar, walaupun kemudian Rasulullah SAW yang maju ke depan. Kenapa kata ulama? Karena kalau Nabi adzan, ada umat yang mendengar adzan Nabi nggak datang ke masjid, murtad dia. Nabi panggil itu kagak datang. Lain kalau yang manggil biasa. Kalau yang manggil Rasulullah SAW nggak datang itu murtad. Maka Nabi nggak pernah adzan. Itu rahmahnya kepada kita. Nah ini begitu juga dikaitannya dengan takrir tadi itu. Nabi kata makan pakai tangan kanan, jangan enggak bisa ya sudah. Langsung nggak bisa seterusnya tuh. Ya. Nggak pakai sekali itu doang nggak bisa, seterusnya nggak bisa. Dan nggak ada obatnya. Dia juga mungkin nggak, ya Rasul maafin saya, ini saya enggak. Dia tahu karena apa yang sudah ditetapkan tadi dia akan berubah selama-lamanya. Nah, karena memang yang sosok-sosok yang seperti ini di zaman Nabi SAW, bahasa kita ya gitu, nggak ada takutnya, nggak ada malunya. Rasulullah adil dong, ini nggak adil nih. Kalau si Umar bertebas juga nih lehernya. Kata Nabi jangan. Ini akan lahir dari keturunan orang ini nanti di akhir zaman yang bakal memecah belah umat. Ini keturunan dia nih. Bayangin tuh zaman Nabi, kemudian nanti keturunan di akhir zaman tuh bakal keturunan dia tuh. Kalau mungkin ada statistik yang menelusuri anak-anak keturunan itu sampai hari kiamat. Siapa kira-kira dia yang bakal ini? Saya khruju min di hada. Ini bakal lahir dari keturunan ini nih, dari sperma orang ini nih. Ini akan memecah belah umat. Jadi ada kaitannya dengan omongan dia, dengan pengaruhnya kepada keturunannya. Nggak adil itu ya Rasulullah. Ada yang Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Zubair bin Awam, bikin parit, bikin irigasi, tetangganya kepengen menikmati airnya. Tapi kata Zubair, ntar dulu ya, aneh siramin kebun aneh dulu. Tak kalau udah selesai, baru dah aneh bagi airnya. Oh jangan, aneh dulu dong. Kan lewati aneh dulu, baru ke ente. Ya, yang bikin siapa? Yang gali siapa? Mau cara dia? Enggak, saya dulu. Ya udahlah, kita temui Rasulullah biar dia memutuskan. Nabi dengar tuh. Kata Nabi, "Isqi ya Zubair, hei Zubair, ente siramin dulu kebun ente, nanti berbalik ke kebun dia." Apa hubungannya? Ya Rasulullah, gara-gara dia sepupu kamu ya, kamu putusin begitu. Kalau tadi enggak adil. Ini omongan kelas berat ini. Nah, Nabi dikata pedikasi, Nabi dikata berat sebelah. Ya, mentang-mentang sepupu. Ya, mentang-mentang paman gitu. Mentang-mentang sepupu ya Rasulullah. Mentang-mentang sepupu. Kalau tadi nggak adil. Kalau saya nggak adil, siapa yang ente anggap adil? Gitu. Mau sepuas apa tingkat keadilan kalau seorang Nabi, seorang Rasul nggak dianggap adil. Kalau yang ini, dah. Ini bukan ngambek. Kalau tadi bukan ngambek, ente nggak bakal bisa pakai tangan kanan seterusnya. Ini gitu. Zubair, ente siramin kebun ente, kemudian ente balikin lagi ke sungai itu. Jangan kasih dia udah. Yang kayak begini nih kagak tahu terima kasih gitu ya. Udah tinggal nyiblakin doang air masih mau duluan. Ya. Kan kalau air pengairan begitu kan, ya kualitasnya sama aja gitu. Siramin sana dulu, ya kan balik ke sini gitu kan air gitu. Bukan kemudian kualitas airnya berbeda atau berubah, enggak. Ini cuma dia pengen duluan aja gitu ya. Mungkin dia pengen pastiin kebunnya kena air semuanya, baru kemudian kebunnya. Kalau mau begitu, bikin aja sendiri kan gitu ya. Logikanya nih. Maka ketika Nabi SAW memutuskan, dah Jibril jangan kasih dia, jangan kasih, nggak tahu terima kasih nih. Nah, ini bukan ngambek Rasulullah, enggak. Nah, ini sebagai sanksi ini kepada seseorang
Yang pertama dan utamanya tidak mau menerima keputusan Rasulullah SAW. Yang kemudian turun ayat. Allah memastikan la yu'minun, mereka enggak beriman. Siapa ya Allah? Mereka yang tidak mau taslim, mereka yang tidak mau menerima. Hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka mau bertahkim kepada Rasulullah SAW atas apa yang mereka perselisihkan. Tapi ada ketentuannya. Yang pertama menerima, tunduk kepada apa yang Nabi SAW putuskan. Yang kedua, wa yusallimu taslima, dia pasrahkan itu. Diridai apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Ini kagak. Udah Nabi putusin, tidak terima. Udah nggak terima, komentar yang nggak benar gitu, komentar yang nggak pantas. Akhirnya dihukum tadi oleh Nabi SAW. Nah ini diantara ciri-ciri sebagian orang-orang yang terindikasi munafik, karena tidak mudah menerima arahan Rasulullah SAW, tidak mudah menerima bimbingan baginda Nabi SAW. Karena au sifatin khalqiyatin au khuluqiyatin, atau sifat-sifat khalqi dan khuluqi. Ini dikasih baris karena hurufnya sama tapi bacaannya beda, artinya juga otomatis beda. Yang pertama khalqi, yang sifatnya fisik, rambut Nabi, cincin Nabi, cara jalan Nabi, cara senyum Nabi, itu sifatnya khalqi. Adapun khuluqi itu sifat karakter, kesabaran Nabi, kerendahan hati baginda Nabi, kesantunan baginda Nabi. Sifat ini dua, baik sifat fisik maupun sifat karakter, sifat akhlak, itu juga bahagian daripada sunnah. Bahagian daripada sunnah. Nama ahlu sunnah itu sepakat itu. Jadi kalau baginda Nabi SAW misalkan pakai sifat mata, itu juga sunnah. Ya, walaupun terkait dengan perawatan diri Nabi SAW, apalagi dalam konteks perawatan diri, kemudian Nabi tekankan status hukumnya seperti bersiwak misalkan, itu termasuk perawatan, bersihin gigi gitu. Tapi Nabi tekankan, karena ini walaupun perawatan diri tapi juga terkait dengan unsur yang lain. Yang pertama terkait dengan Allah ridha, mardatul lirabb, membuat ridha Allah. Wa matradatul lisyaitan, bisa mengusir syaitan. Maka ditekankan ketika akan salat atau ketika sedang berwudu, karena kita punya kepentingan untuk mengusir syaitan jauh-jauh. Matharatul lil fam, bisa membersihkan mulut, mensucikan mulut. Mardatul lirabb, matharatul lil fam, wa matradatun lisyaitan. Jadi ini sekali dayung 3 pulau terlampaui, dapat ridha Allah, mengusir syaitan, dan juga membersihkan mulut. Nah ini sifat khalqi dan khuluqi. Ausiratin, nanti selanjutnya ini ausiratin ataupun sirah, sejarah kehidupan Rasulullah, perjalanan kehidupan baginda Nabi yang pernah gembala kambing misalkan, itu yang pernah berdagang, itu sirah perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup bagian daripada sunnah. Insyaallah pertemuan akan datang kita lanjutkan. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, kita baca suratul Fatihah dan niatkan guru-guru kita, sanak famili kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kubur-kubur mereka Allah jadikan contoh menjadi jannah. Tidak wakif hadzal masjid, orang yang pernah berjasa di masjid ini, mudah-mudahan amal mereka didapatkan dalam pahala Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره واستر عيوبنا واكشف كروبنا وامن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا حوائج الدنيا والاخره وصلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.